Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stianisi, prodi akuntansi NPM 125241040. Di sini saya akan membacakan hasil jawaban tugas komprehensif. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan secara mendalam konsep kesenjangan ekspektasi. Dalam audit, analisislah skenario di atas dengan membedakan secara jelas antara kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan risiko audit. Mengapa tuntutan investor dalam kasus ini kemungkinan besar muncul dari kesenjangan ekspektasi dan bukan dari kegagalan audit? Jawabannya, kesenjangan ekspektasi adalah perbedaan antara apa yang diharapkan publik terhadap auditor dengan apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawab auditor menurut SPAP. Dalam kasus PT Tambang Makmur Tbk, opini WTP tidak berarti menjamin perusahaan sehat secara finansial, melainkan hanya menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara sesuai standar. Situasi ini menunjukkan kegagalan bisnis, bukan kegagalan audit, karena kerugian disebabkan faktor eksternal, bukan kelalaian auditor. Gugatan investor timbul karena salah persepsi terhadap peran auditor. Pertanyaan yang kedua, definisikan 4 tingkatan kegagalan auditor dalam memenuhi kewajiban profesionalnya. Pertama, kelalaian biasa, kelalaian berat, penipuan konstruktif, dan penipuan. Berdasarkan definisi tersebut, klasifikasikan tindakan auditor senior dalam skenario di atas dan berikan justifikasi yang kuat atas klasifikasi Anda. Mengapa perbedaan antara kelalaian biasa dan kelalaian berat sangat penting dalam menentukan tanggung jawab hukum auditor? Jawabannya, 4 tingkatan kegagalan auditor meliputi kelalaian biasa, yaitu kegagalan memenuhi standar profesional karena kurang hati-hati. Dan yang kedua, kelalaian berat, yaitu ketidakpedulian ekstrim terhadap standar profesional. Dan yang ketiga, penipuan konstruktif, yaitu tindakan kelalaian berat yang menyerupai niat menipu. Dan yang keempat, penipuan, yaitu tindakan disengaja untuk menipu atau memalsukan informasi. Dalam kasus PT Cepat Logistik, auditor sadar telah mengabaikan prosedur konfirmasi piutang yang penting demi mengejar deadline. Ini termasuk kelalaian berat, bukan sekedar kelalaian biasa, karena menunjukkan ketidakpedulian ekstrim terhadap SPAP. Pembedaan antara kelalaian biasa dan berat penting karena menentukan tingkat tanggung jawab hukum auditor, di mana kelalaian berat dapat menimbulkan sanksi hukum dan etika profesi. Untuk pertanyaan yang ketiga, analisislah tanggung jawab hukum KAP handal dan rekan kepada klien PT Manufaktur Presesi. Evaluasilah kekuatan dari 2 poin pembelaan yang diajukan oleh KAP. Fokuskan analisis Anda pada konsep wan prestasi dan pembelaan kelalaian kontributif. Jawabannya, tanggung jawab hukum KAP handal dan rekan terhadap PT Manufaktur Presesi dapat dikategorikan sebagai wan prestasi apabila terbukti KAP tidak melaksanakan audit sesuai ketentuan dalam perjanjian dan standar profesional, sehingga menimbulkan kerugian bagi klien. Namun, KAP dapat membela diri dengan 2 argumen utama. Pertama, pembelaan due professional care, bahwa audit telah dilakukan dengan kehati-hatian profesional dan uang lingkup tidak bertujuan mendeteksi seluruh bentuk kecurangan, melainkan hanya salah satu material. Kedua, pembelaan kelalaian kontributif, yakni sebagai kerugian timbul karena kelalaian manajemen klien dalam mengawasi sistem pengendalian internal dan mencegah skimming. Kedua pembelaan ini memiliki kekuatan hukum yang signifikan. Karena tidak terbukti, maka tanggung jawab KAP dapat dikurangi atau dihapuskan meningkat. Tidak seluruh kesalahan berasal dari auditor. Dan pertanyaan yang keempat, jelaskan 3 pendekatan utama doktrin dalam yurisdiksi common law mengenai tanggung jawab auditor kepada pihak ketiga atas kelalaian biasa. Yang pertama, doktrin ultra-mares. Yang kedua, doktrin restatement of tort.
Yang ketiga, doktrin foreseeable user. Terapkan ketiga doktrin ini pada skenario di atas. Bagaimana hasil tuntutan sindikasi perbankan terhadap KAP tulus kemungkinan akan berbeda di bawah masing-masing doktrin. Doktrin mana yang Anda anggap paling relevan atau adil dalam konteks ini? Jawabannya, 3 doktrin utama yang mengatur tanggung jawab auditor terhadap pihak 3 adalah doktrin Ultrames dan yang kedua doktrin Restatement of Torts, yang ketiga foreseeable user. Pada kasus KP Tulus, yang mengetahui laporan auditnya akan digunakan untuk memperoleh pinjaman sindikasi. Posisi bank sebagai pihak yang foreseeable sangat jelas. Di bawah doktrin Ultrames, klaim sulit berhasil karena tidak ada hubungan kontraktual langsung. Namun, menurut Restatement of Torts, tanggung jawab mungkin timbul karena bank termasuk dalam kelompok penggunaan yang secara wajar dapat diperkirakan akan mengandalkan laporan tersebut. Sedangkan di bawah foreseeable user, tanggung jawab auditor semakin kuat karena kerugian pihak ketiga dapat diperkirakan akibat kelalaiannya. Dengan demikian, doktrin restatement paling relevan sebab memberikan keseimbangan antara perlindungan pihak ketiga yang dirugikan dan pembatasan kewajiban auditor agar tidak tanpa batas. Untuk pertanyaan yang kelima, mengacu pada prinsip-prinsip mendasari Securities Act of 1933 di Amerika Serikat yang sering menjadi rujukan hukum pasar modal. Jelaskan perbedaan fundamental tanggung jawab auditor dalam konteks IPO dibandingkan dengan audit reguler. Secara spesifik, apa yang harus dibuktikan oleh investor untuk dapat menuntut KAP? Dan sebaliknya, apa pembelaan utama, beban pembuktian yang harus ditunjukkan oleh KAP jelas dan yakin untuk membebaskan diri dari tanggung jawab? Jawabannya, berdasarkan prinsip Securities Act of 1933, tanggung jawab auditor dalam konteks IPO lebih berat dibanding audit reguler. Dalam Section 11, investor hanya perlu membuktikan adanya salah saji material dalam prospektus dan kerugian yang dialami tanpa perlu membuktikan niat curang atau ketergantungan langsung. Sebaliknya, auditor dapat membela diri melalui pembelaan due diligence, yaitu menunjukkan bahwa audit telah dilakukan secara profesional, hati-hati, dan dengan pemeriksaan wajar terhadap seluruh informasi material. Selain itu, auditor juga dapat menolak unsur causation dengan menunjukkan bahwa kerugian investor tidak semata-mata disebabkan oleh laporan audit. Oleh karena itu, beban pembuktian utama berada pada investor, sedangkan pembelaan auditor bergantung pada bukti dokumentasi dan pelaksanaan auditor yang sesuai dengan standar profesional. Untuk pertanyaan yang keenam, jelaskan tanggung jawab auditor terkait perdagangan saham di pasar sekunder mengacu pada prinsip Securities Exchange Act of 1934 dan Rule 10B/5. Kontraskan beban pembuktian bagi investor dalam kasus ini pasar sekunder dengan kasus IPO soal nomor 5. Berikan perhatian khusus pada konsep skienter, niat untuk menipu, dan jelaskan mengapa keputusan kasus Hochfelder v. dan Ernst menjadi sangat penting dalam mendefinisikan tanggung jawab auditor di pasar sekunder. Jawabannya, pada perdagangan sekunder, tanggung jawab auditor diatur oleh Securities Exchange Act of 1934, Rule 10B/5. Untuk menuntut auditor, investor harus membuktikan adanya salah saji material, skienter, niat atau kelalaian berat, reliance, loss, causation, dan kerugian. Unsur skienter menjadi krusial karena hanya tindakan auditor yang disengaja atau sangat ceroboh yang menimbulkan tanggung jawab hukum. Putusan Ernst
dan Ernst V. Hochfelder menegaskan bahwa kelalaian biasa tidak cukup untuk menuntut auditor di pasar sekunder. Akibatnya, beban pembuktian investor di pasar sekunder jauh lebih berat dibandingkan kasus IPO. Auditor hanya akan bertanggung jawab jika dapat dibuktikan adanya kesenjangan atau kelalaian serius dalam proses audit yang menyebabkan publik tertipu. Untuk pertanyaan ketujuh, bedakan secara jelas antara liabilitas perdata dan liabilitas pidana bagi seorang akuntan publik. Analisislah tindakan partner KAP tersebut dalam konteks hukum pidana. Mengapa tindakan seperti obstruction of justice, menghalangi proses hukum, atau penghancuran dokumen dapat membawa konsekuensi pidana yang berat bagi auditor, terlepas dari apakah audit awalnya lalai atau tidak? Jawabannya, liabilitas perdata muncul saat akuntan melanggar kontrak atau lalai profesional hingga merugikan klien, sehingga liabilitas pidana timbul karena pelanggaran hukum seperti pemalsuan atau penghancuran bukti. Dalam kasus partner KAP yang menghapus KKA dan email penting, tindakan tersebut merupakan obstruction of justice dengan unsur kesengajaan, bukti sekadar kelalaian audit. Akibatnya, auditor dapat dikenai sanksi pidana dan disiplin profesi berat meskipun audit awalnya tidak lalai. Pertanyaan yang ke-8. Jelaskan dan evaluasilah berbagai langkah atau respons kolektif yang dapat diambil oleh organisasi profesi seperti IAPI dan regulator seperti OJK dan P3K untuk mengelola dan mengurangi risiko litigasi yang dihadapi akuntansi publik sekaligus melindungi kepentingan publik. Jawabannya, IAPI dapat memperkuat pengawasan mutu melalui quality review, memperluas pelatihan etika, serta menegakkan disiplin profesi untuk mengurangi risiko hukum. OJK dan PPPK berperan melalui audit oversight, regulasi perlindungan profesi, dan koordinasi penegakan hukum. Sinergi ini membantu mengelola risiko litigasi, melindungi kepentingan publik, serta menjaga kepercayaan terhadap profesi akuntansi publik. Untuk pertanyaan yang ke-9, rancanglah sebuah program atau kerangka kerja praktis yang terdiri dari 4 pilar utama yang harus diterapkan oleh KAP Anda untuk meminimalkan liabilitas hukum. Jelaskan setiap pilar secara rinci dan berikan contoh tindakan spesifik di bawah masing-masing pilar. Contoh pilar: manajemen penerimaan klien, pengendalian mutu, perikatan, dan lainnya. Jawabannya, rancangan kerangka 4 pilar praktis 1, manajemen penerimaan klien, yaitu evaluasi integritas manajemen calon klien, teliti risiko hukum dan reputasi sebelum menerima perikatan. Contohnya, melakukan background check terhadap direksi dan pemegang saham utama. Yang kedua, perencanaan dan dokumentasi perikatan, yaitu gunakan engagement letter yang jelas untuk membatasi tanggung jawab hukum. Selanjutnya, dokumentasikan seluruh prosedur audit secara lengkap dan kronologis. Contohnya, mencantumkan ruang lingkup kerjaan, batasan tanggung jawab, dan ketentuan penyelesaian sengketa. Yang ketiga, pengendalian mutu internal, yaitu terapkan kebijakan review berjenjang dan independent engagement quality review. Contohnya, setiap laporan audit direview oleh partner yang tidak terlibat langsung dalam perikatan. Dan yang keempat, pelatihan dan kepatuhan profesional, yaitu lakukan pelatihan rutin terkait SPAP, kode etik, dan litigasi profesional. Contohnya, simulasi kasus hukum internal agar staf memahami potensi konsekuensi pelanggaran. Untuk pertanyaan yang ke-10,
Analisis potensi tanggung jawab hukum KAP cermat kepada dua pihak. Satu, kepada klien PT Resto Enak. Apakah KAP cermat dapat dituntut oleh kliennya meskipun ini bukan perikatan audit? Gunakan prinsip dari kasus seperti 1136 Tenants Corp v. Max Rothenberg. Yang kedua, kepada pihak ketiga KSP Maju Bersama, apakah KAP cermat dapat dituntut oleh KSP atas dasar kelalaian meskipun KAP tidak tahu KSP akan menggunakan laporan tersebut? Gunakan doktrin liabilitas pihak ketiga. Untuk jawabannya, satu, kepada klien PT Resto Enak. Meskipun jasa yang diberikan KAP cermat merupakan kompilasi laporan keuangan dan bukan audit, tanggung jawab profesional tetap melekat. Berdasarkan prinsip dari kasus 1136 Tenants Corp v. Max Rothenberg, akuntan tetap dapat dimintai tanggung jawab atas kelalaian profesional jika gagal menerapkan kehati-hatian yang wajar sesuai standar jasa atestasi dan kompilasi. Dalam kasus ini, staf KAP telah menemukan indikasi ketidakseimbangan dan faktur hilang. Namun, manajer mengabaikannya tanpa melakukan klarifikasi atau dokumentasi memadai. Dan yang kedua, kepada pihak ketiga KSP Maju Bersama. Meskipun KAP cermat tidak mengetahui bahwa laporan kompilasi dan digunakan untuk mengajukan pinjaman ke KSP, tanggung jawab terhadap pihak ketiga dapat dianalisis melalui 3 doktrin common law. Yang pertama, doktrin Ultramares, yaitu auditor hanya bertanggung jawab kepada pihak yang memiliki hubungan kontraktual langsung, sehingga di bawah doktrin ini KSP tidak dapat menuntut. Yang kedua, doktrin Restatement of Torts, tanggung jawab tidak meluas kepada pihak ketiga yang dapat diperkirakan akan mengandalkan laporan tersebut dalam keputusan ekonomi. Jika KAP cermat seharusnya menyadari potensi penggunaan eksternal laporan, maka KSP bisa memiliki dasar tuntutan atas kelalaian. Yang ketiga, doktrin foreseeable user, yaitu memperkuat tanggung jawab kepada siapapun yang secara wajar dapat diperkirakan akan menggunakan laporan tersebut terlepas dari hubungan langsung. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.